Puji Tuhan, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik, haleluya. Ya, saya percaya ketika Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia, maka Tuhan punya tujuan yang sangat jelas. Tuhan punya mimpi besar bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa rancanganku padamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Bahwa ketika saudara dan saya didesain oleh Tuhan, Tuhan sudah punya mimpi besar, Tuhan sudah punya rancangan, Tuhan sudah punya jalan untuk Anda dan saya lalui. Dan kalau hari ini saudara dan saya ada dalam pergumulan, ada di dalam persoalan, ada dalam tantangan, maka itu bukan akhir dari sebuah perjalanan Anda dengan Tuhan. Itu adalah sebuah perjalanan di mana Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Banyak orang yang lari, meninggalkan tanggung jawab. Tapi sesungguhnya mereka sudah ada selangkah lagi, mereka sudah sampai kepada tujuan. Amin. Bahwa kesalahan terbesar kita bukan waktu Anda dan saya menghadapi gunung tinggi. Masalah terbesar saudara dan saya bukan waktu gelombang yang tinggi datang, angin yang kencang datang, bukan. Itu bukan masalah bagi kita. Masalah terbesar kita adalah karena saudara dan saya tidak bisa menjaga hati saudara. Masalah kita adalah kita tidak dapat menjaga hati kita. Ketika Tuhan mendesain kita, Tuhan sudah punya tujuan. Ketika Anda lahir di muka bumi ini, Tuhan sudah punya tujuan. Saudara, satu kali sperma dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa, itu jumlahnya 3 cc saudara. Dalam 3,5 cc itu jumlah benihnya ada 50 juta benih di dalamnya. Dan 50 juta benih itu cuma lahir satu orang. Kita di tempat ini tidak ada yang kembar siam saudara. Kita ini lahir sendiri di muka bumi ini. Berarti sejak dari dalam kandungan saudara sudah jadi pemenang kehidupan. Amin. Andai kata Anda itu adalah urutan ke-50 juta, berarti Anda sudah mengalahkan lawan-lawanmu yang jumlahnya 49.999 lawanmu. Kasih tahu kiri kanan, kamu itu pemenang. Haleluya. Amin. Hari ini kalau Anda putus asa, Anda menyerah, ya. Anda sebenarnya tidak tahu tujuan hidup. Orang yang tidak tahu tujuan hidup berkali-kali saudara dengar dari mimbar ini, maka dia tidak akan pernah sampai di tujuan. Tapi kalau dia tahu tujuan hidup, untuk apa dia diciptakan di muka bumi ini, maka saya percaya tantangan, masalah, persoalan, itu cuma sebuah perjalanan dia dengan Tuhan. Amin. Hari ini apapun yang Anda dan saya lihat dengan mata, itu bukan akhir. Hidup kekristenan itu bukan apa yang Anda lihat dengan mata. Hidup kekristenan itu adalah apa yang saudara dan saya tidak lihat, namun percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam semuanya. Ketika hidup kita seperti ini, maka saya percaya bahwa hidup kita akan penuh dengan exciting, semangat, dengan masa depan yang penuh harapan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Alkitab mengatakan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan jelas Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita bukan jaga suami, istri jaga suami. Tugas suami bukan jaga istri. Tugas orang tua bukan jaga anak-anak. Tugas kita bukan jaga uang kita, bukan jaga harta kita. Tugas kita bukan jaga posisi kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita tugas yang sangat ringan, yang sangat simpel untuk diomongin tapi sulit dilakukan. Yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tampilkan ayatnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata waspada diterjemahkan dalam bahasa asli adalah jaga dengan sungguh-sungguh. Jaga dengan kesadaran penuh. Ada orang yang berjaga tapi tertidur. Ada orang yang berjaga tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah salah jalan. Ada orang yang berjaga tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah ada di dalam lumpur. Tapi Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kesadaran. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Kegagalan menjaga hati adalah gagal menjadi orang Kristen.
Kegagalan menjaga hati artinya tidak punya masa depan. Tapi kalau kita jaga hati kita dengan baik, maka masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Kalau kita bisa jaga hati kita dengan baik, maka terpancar kehidupan dari hidup saudara dan saya. Kehadiran kita membawa dampak di tengah-tengah keluarga. Kehadiran kita membawa dampak di tengah-tengah pekerjaan. Kehadiran kita membawa dampak dalam komunitas, dalam pertemanan, dalam pelayanan. Kita bisa membawa dampak bagi orang lain. Kekristenan itu ilmu hati, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, dalam Amsal 1 sampai Amsal yang ke-7 itu bukan ditulis oleh Salomo. Amsal 1 sampai Amsal 7 itu ditulis oleh Raja Daud dan ditulis oleh Bersyeba kepada Salomo yang masih muda. Saya sebut ini adalah nasihat bapak dan ibu kepada anaknya. Atau nasihat seorang raja kepada seorang raja. Karena Salomo menjadi raja, ketika Daud sudah masa tua di tempat tidur, Daud memberikan kesempatan kepada Salomo menjadi raja, dan Daud memberikan penghormatan kepada Salomo ketika Daud masih hidup menjadi raja. Dan Daud memberikan nasihat kepada Salomo, salah satunya adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena karena Daud punya perjalanan di mana dia pernah tidak menjaga hatinya. Sehingga akhirnya dia jatuh dengan Bersyeba, dia bunuh suami Bersyeba yang namanya Uria, karena Daud tidak menjaga hatinya. Saudara, gagal menjaga hati, tadi saya katakan begini, gagal menjadi orang Kristen. Gagal menjaga hati, maka kita nggak punya masa depan. Tapi ketika saudara dan saya menjaga hati, saudara dan saya akan melihat jalan keluar, kesempatan, aliran air kehidupan akan mengalir dalam keluargamu, akan mengalir dalam pelayananmu, akan mengalir di komunitasmu, akan mengalir suami dan istri akan mengalir ketika jaga hati. Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20. Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20 berkata begini. Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Alkitab dengan jelas berkata begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ada orang Kristen yang berkata, aku cuma ngomong di mulut, hatinya lain. Alkitab berkata, mulut dan hati itu terkoneksi. Apa yang keluar dari mulut itu membuktikan kualitas hati saudara, menentukan nilai hati kita. Jadi kalau kita suka bote-bote, bohong-bohongin orang, bote itu bahasa apa ya? Perancis. Bote itu bohong, saudara. Kalau saudara suka bohong-bohongin orang, maka hatimu bohong. Orang itu tidak dapat dipercaya. Tapi ketika Anda berjanji, lalu Anda menepati janjimu, maka kualitas hatimu good. Anda menjaga hati Anda dengan baik. Dan untuk menjaga hati, maka tidak dibutuhkan alat yang mahal. Menjaga hati, Tuhan sudah ciptakan mulut saudara dan saya untuk nanti melihat kualitas hati kita. Amin. Alkitab berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut tidak berasal dari pikiran, tapi berasal dari hati, saudara. Lalu ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan, timbul pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dari dalam hati saudara dan saya timbul segala macam hal yang nanti akan mencemarkan komunitas, mencemarkan keluarga, mencemarkan kota dan mencemarkan bangsa. Satu bangsa yang bisa menjaga hatinya dengan baik adalah bangsa yang terhormat di hadapan Tuhan. Satu keluarga yang bisa menjaga hatinya dengan baik adalah keluarga yang terhormat di hadapan Tuhan. Saudara boleh jadi orang kaya, Anda boleh punya kedudukan yang baik, Anda boleh punya fasilitas yang mewah, tapi kalau kita benci dengan orang lain, kita iri dengan orang lain, maka kita tidak terhormat di hadapan Tuhan. Saudara mungkin orang sederhana, tapi jaga hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ternyata hati adalah sumber kehidupan yang akan kita bawa kemanapun. Karena itu Tuhan minta kita jaga. Menurut saudara dan saya di body ini, di posisi tubuh ini, posisi hati kita ada di mana? Tolong ditunjukkan. Yang sudah tahu diam, yang belum saya lihat ada yang bingung. Gua udah 40 tahun, 20 tahun, kemana-mana bawa hati. Di mana posisinya? Posisi hati kita ada di mana? Ada yang tunjuk di sini, ada yang bingung di mana ya. Posisi hati saudara ada di kanan bawah.
Tapi kalau Anda sakit hati, Anda pegang yang mana? Malaikat teriak di sorga, salah pegang. Salah satu fungsi hati adalah untuk menjadi filter makanan dan filter minuman. Jadi ketika Anda makan, maka makanan harus melewati fungsi hati. Hati akan menyaring, saudara. Maka racun akan ditinggalkan di sana. Semua yang tidak berguna ditinggalkan di sana. Ketika lewat dari hati, maka tubuh kita jadi kuat atau tubuh kita jadi tercemar. Tergantung apakah hati kita sehat atau tidak. Dan banyak orang Kristen yang mengalami yang namanya hidupnya tercemar atau hidupnya menjadi holiness di hadapan Tuhan. Karena dia jaga hatinya dengan sungguh-sungguh. Kalau dia suka baca Alkitab, kalau dia suka ibadah, dia suka mengampuni orang lain. Dia mendengar firman dan melakukan firman. Dia belajar taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Maka itu orang menjaga hati. Sebaliknya, ketika dia malas, tidak mau dengarkan firman, datang di ibadah, ketiduran di tempat duduk, itu orang yang hatinya sakit. Di sini nggak ada, karena nggak ada saya ngomong. Orang tidur di tempat duduk itu abnormal, saudara. Tidur yang benar itu di mana? Tempat tidur. Kasih tahu kiri kanan, kalau kamu tidur di tempat duduk itu abnormal. Kasih tahu. Nggak ada ini, nggak ada yang tidur ya. Nggak ada yang tidur. Makanya saya ngomong, ya. Orang yang bisa jaga hatinya itu haus dan lapar akan firman Allah. Orang yang haus dan lapar akan firman Allah, tanda bahwa hatinya melekat kepada sang sumber kehidupan. Saya lihat kata kehidupan di situ. Dari hatinya terpancar kehidupan. Kata terpancar itu adalah saudara dan saya mengalirkan kehidupan Tuhan kepada orang lain. Jadi kita ini adalah ranting, Tuhan kita adalah resource. Tuhan kita adalah sumber. Dan kita adalah ranting yang tercecak pada pokok. Kita adalah ranting, bantangan sungai atau aliran sungai. Kita adalah bagian daripada aliran sungai itu yang akan membawa aliran itu kepada kota, kepada keluarga, sehingga kota dan bangsa diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata begini, gagal menjaga hati, maka yang muncul kejahatan. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka keluar ketika kita dipersalahkan oleh orang lain, kita bisa memberkati. Orang nipu kita, kita bisa memberkati, bisa mendoakan dia. Orang menyalahkan kita bisa memberkati dia. Diputusin dari pacar, jangan sakit hati, jangan gantung diri. Haleluya, amin. Kalau Anda diputusin pacar hari ini, itu bukan yang baik, itu bukan yang terbaik bagi saudara. Mungkin baik, tapi bukan yang terbaik. Lah kalau lagi-lagi bangun hubungan hari ini, kalau sudah waktunya untuk menikah, jangan panjangkan waktu, karena peperangan sesungguhnya waktu Anda menikah. Haleluya. Saya ngomong dengan anak-anak saya, kalau kamu pacaran, kamu mau nikah umur berapa? Doa. Dan kalau kamu sudah punya pasangan, kamu doa. Jangan main-main, jangan memperlakukan orang lain. Jangan main-main dengan memperlakukan orang lain. Amin. Orang yang jaga hati itu adalah tulus, murni. Orang gak jaga hati itu adalah bulus. Dari muka Anda lihat saya, Anda adalah orang yang amin. Anda adalah orang yang tulus, yang jaga hatinya dengan sungguh-sungguh. Karena dari situ terpancar kehidupan. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Coba lihat 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Alkitab katakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Wow. Kehidupan kekristenan itu adalah Tuhan melihat hati. Pendeta, gembala melihat yang kelihatan. Jadi kalau Anda datang ke ibadah, jangan pakai rok mini. Duduk paling depan. Anda katakan, Pak Pendeta, kan Tuhan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati. Pendeta lihat apa yang kamu pakai. Haleluya. Tuhan berkata, loh ayatnya manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati.
Saya nggak tahu isi hati saudara. Tuhan yang tahu isi hati saudara. Yang tahu isi hati Anda dan saya adalah cuma kita yang tahu. Dan Tuhan yang tahu. Tapi apa yang Anda pakai dilihat oleh orang lain. Betul? Anda datang pakaiannya nggak sampai selesai, angkat tangan paling tinggi lagi. Duduk paling depan di gereja lagi. Anda pikir pendeta nggak lihat, pendeta ngerling saudara. Haleluya. Anda pikir temanmu nggak lihat, temanmu lihat. Makanya Alkitab katakan manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan lihat hati. Saya bayangkan Eliab keluar di depan Samuel yang diurapi oleh Tuhan, yang dengarkan suara Tuhan ketika dia masih kecil, yang tidak membiarkan satu firman pun gugur. Ketika Eliab keluar, tinggi, gagah, keren, macho. You know macho, mantan copet. Berarti sudah bertobat, sudah karena mantan. Dulu tukang copet, sekarang mantan copet. Ya. Ketika keluar, Eliab, Samuel tertipu. Karena seorang gagah, seorang yang tampan, berkarisma. Dan Samuel berkata, inilah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ketika Samuel melihat apa yang di depan mata, maka Tuhan mengintervensinya. Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Saudara boleh pakai baju bagus, jas bagus, sepatu bagus, bibir merah menyala, eyeshadow blush on, rambut tergulung-gulung, rambut cukur kiri, cukur kanan keren. Dilihat oleh temanmu, dilihat oleh suamimu, dilihat oleh istrimu, tapi Tuhan lihat hati. Anda boleh tinggal di rumah bagus. Boleh, sangat boleh. Punya mobil bagus, sangat amat boleh. Punya cowok ganteng, cewek ganteng, suami ganteng, istri cantik. Ternyata Anda belum tidur. Punya cewek cantik, cowok ganteng, istri cantik, suami ganteng. Boleh. Anda boleh punya semuanya, tapi ingat Tuhan lihat hati. Kekristenan itu adalah tentang hatimu dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas, maka Tuhan sudah bersedia untuk siap ditolak oleh kita kapan saja. Saya ulangi lagi, ketika Tuhan memberikan free will kepada kita manusia, maka itu artinya Tuhan siap untuk ditolak kapan saja oleh kita. Atau Tuhan siap untuk menerima kasih kita, mengasihi kita. Kita melayani di tempat ini karena kita cinta dengan Tuhan. Kita datang ke ibadah hari ini karena kita cinta akan Tuhan. Orang melayani karena dia datang cinta akan Tuhan. Dia akan melakukan lebih daripada yang diminta daripada itu. Kita melayani bukan karena kita dapat apa-apa. Bukan karena itu. Tapi kita melayani karena dari hati kita sudah terpancar kasih. Terpancar kehidupan. Karena kita sudah dapat apa-apa lebih dulu dari Tuhan. Baru kita beri kepada dia. Itu pelayanan yang benar. Amin. Dan ingat Tuhan Yesus menjelaskan pelayanan, penyembahan itu bukan kepada ahli Taurat, bukan kepada imam pemuji penyembah. Dia menjelaskan penyembahan. Aku mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dia menjelaskannya kepada seorang perempuan Samaria yang punya 5 suami. Kenapa Yesus menjelaskan penyembahan kepada seorang yang punya 5 suami? Apa yang Yesus sedang jelaskan di sana? Yesus bicara tentang penyembahan itu pribadi dengan Tuhan. Penyembahan itu adalah sikap hati dengan Tuhan. Penyembahan itu bukan nyanyi kunci G naik ke kunci A, bukan itu. Itu bagian daripada orang yang menyanyi di hadapan Tuhan. Tapi penyembahan adalah seluruh hidup kita. Dan itulah hati saudara dan saya, itulah kehidupan yang Tuhan mau. Amin. Ketika kita ada di tempat ini, ketika kita di depan kita jadi jemaat, ketika kita pulang dari gereja, orang harus melihat hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika orang menyakiti Anda, Anda memberkati. Orang melukai Anda mengampuni. Ketika orang hutang dengan saudara, bahkan orang menyakiti, orang membicarakan saudara di luar, Anda berdoa dan memberkati dia. Anda punya hati yang dijaga di hadapan Tuhan. Kegagalan kita satu hari di hadapan Tuhan adalah kita gagal menjaga hati. Mungkin Anda gak buat dosa, tapi Anda gagal, Anda menggerutu, Anda ngomel, Anda salahkan orang lain.
Tuhan yang tahu hati kita dan kita yang tahu hati kita. Makanya Tuhan berkata melalui Daud kepada Salomo, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Yeskel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Alkitab mengatakan, Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sungai yang keluar dari bait suci, kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Yeskel melihat sebuah penglihatan profetik. Dia melihat bahwa dari takhta Allah mengalir aliran sebuah sungai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yeskel melihat bahwa air itu mengalir dari takhta Allah. Kitab Yohanes berkata, akulah air kehidupan. Yesus adalah air kehidupan. Amsal 20 ayat 27 berkata begini, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menerangi seluruh lubuk hatinya. Amin. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Orang yang menjaga hatinya artinya menjaga hidupnya dari lubuk hatinya yang akan mengalirkan kehidupan kepada pelita kepada orang lain. Terang kepada orang lain. Yeskel melihat air itu mengalir ke arah Yordan dari sebelah timur. Dan dia melihat ada seseorang memegang tali pengukur. Dan diukurkan 1000 hasta. 1000 hasta itu 500 meter, saudara. Lalu menyuruh Yeskel masuk kali pertama untuk diukur air itu tingginya sampai di mana. Ketika Yeskel masuk, maka diukur airnya sampai di pergelangan kaki. Pergelangan kaki bicara tentang berdiri di atas firman Allah. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Berdiri di atas firman Allah. Menjaga hati tidak bisa pakai kekuatan kita. Menjaga hati tidak bisa memakai kemampuan kita, kepintaran kita. Menjaga hati tidak bisa memakai ketenaran nama kita. Menjaga hati adalah menjaganya sesuai dengan firman Allah. Amin. Orang yang suka dengan firman, nasihat firman Allah, maka orang itu mau menjaga hatinya. Hati kita akan dibersihkan oleh firman. Kitab Yohanes berkata, aku memberikan kepadamu air yang jernih untuk membasuh dan membersihkan engkau. Air yang jernih adalah firman Allah yang menjadi deterjen murni untuk menjaga hati kita. Kalau saudara hari ini berkata bahwa saya berdosa, hidupmu berantakan, tidak tahu tujuan, datang kepada firman Allah. Datang berdoa, datang ibadah. Maka saya percaya bahwa Anda akan tahu tujuan hidupmu. Anda akan tahu bahwa Tuhan akan pakai saudara menjadi alat dalam tangan Tuhan. Anda tahu bahwa hidupmu yang Anda hidupi di dunia ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Firman Allah berkata, diukur sampai di mata kaki. Berdiri di atas firman Allah. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam gini, aku akan mengadakan permusuhanmu antara keturunanmu dengan keturunanmu. Keturunanmu akan menginjak kepalanya, dan keturunan dari ular akan meremukkan kakimu. Akan merubuhkan mata kakimu. Terjemahan bahasa asli berkata pergelangan kaki. Setan berusaha untuk mencuri firman dari hidup saudara dan saya. Setan berusaha untuk membuat Anda untuk tidak ibadah sungguh-sungguh. Contoh, ketika Anda punya kepingin untuk ibadah, untuk baca Alkitab, selalu ada pikiran berkata, baca Alkitab malas, baca Alkitab, berapa banyak orang yang ketiduran waktu baca Alkitab. Karena setan tahu bahwa itu sangat berguna bagi orang percaya.
Berapa banyak di mana setan menyerang kita ketika kita mau ibadah, mendingan pergi ke mall daripada pergi ibadah, mendingan pergi undangan pesta daripada datang ibadah. Setan akan menyerang kehidupan saudara yang mau berdiri di atas firman Allah. Tapi hari ini ketika Anda berkata, saya percaya sekalipun saya belum melihat jalan keluar, saya percaya sekalipun pintu belum dibukakan, saya percaya sekalipun saya belum disembuhkan, saya belum ditolong dalam pekerjaan, dalam keuangan, tapi saya percaya firman Allah ya dan amin. Maka saya beritahukan kepada jemaat Tuhan, diukur oleh Tuhan. Orang yang katakan saya percaya kepada firman, menerima firman, diukur oleh Tuhan. Ada kehidupan kita yang diukur oleh Tuhan. Dunia mengukur seseorang dengan apa yang dia lihat. Pakai mobil apa, tinggalnya di kompleks rumahnya di mana. Diukur, wow, orang hebat, orang kaya, orang diberkati. Dunia mengukur berdasarkan apa yang dia lihat dengan mata. Tuhan mengukur berdasarkan apakah Anda percaya kepada Dia. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Hal yang kedua, disuruh masuk kedua kali, ukurannya sama, tingkatannya berbeda. Angka 10.000 adalah angka kelipatan daripada 10. Dan angka 500 adalah kelipatan daripada 5. Angka 10 adalah angka ke-8. Angka 5 adalah angka anugerah. 5 tanda pada tubuh Yesus. 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di lambung. Angka 10 adalah 10 hukum Taurat. Adalah angka kegenapan. Berarti Tuhan mau berikan kepada saudara kegenapan dari firman-Nya. Dan memberikan daripada kita, memberikan kepada kita anugerah. Angka ini akan mengukur saudara, peningkatannya akan naik every day. Ketika diukur kali kedua, ukurannya sudah sampai di lutut. Kenapa nggak sampai di paha? Kenapa lutut? Lutut adalah kehidupan doa. Setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada doa kita. Kalau hari ini Anda dalam pergumulan, Anda dalam masalah, Anda dalam tantangan, belum lihat jawaban. Jawabannya ada ketika Anda berdoa. Matius pasal 6 berkata, ketika kamu berdoa, Bapa yang mendengar akan menjawab doamu. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Doa Bapa kami berkata, Anda membawa kerajaan Allah turun ke bumi melalui doa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Anda gak perlu ke sorga dulu baru menikmati sorga. Di bumi pun Anda bisa nikmati ketika kita punya kehidupan berdoa setiap hari. Kalau saudara membangun kehidupan doa setiap hari, maka Anda akan mengalami yang namanya sorga di bumi. Ingat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kita, itu bukan pengganti doa. Saya boleh berkhotbah di tempat ini, kita boleh ada di mimbar ini, Anda boleh melayani, Anda boleh bisnis, Anda boleh bekerja di luar, tapi gak bisa ganti doa. Doa adalah sebuah hubungan yang dirancang oleh Tuhan, yang akan Tuhan ukur setiap hari. Dan Alkitab berkata air mata di dalam doa ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Saya kemarin dikirim sebuah literatur yang sangat bagus dari seorang pensyafaat. 1 hari berdoanya 3 jam. Dia adalah seorang yang diberkati di dalam bisnisnya, tapi kasih waktu 3 jam berdoa. Satu waktu ketika dia berdoa, dia dikasih penglihatan oleh Tuhan. Dia lihat dia ada di sebuah bangunan yang bertingkat tinggi. Dan ketika dia dibawa oleh malaikat ke sana, malaikat berkata, bangunan ini adalah bangunan menara doa. Dia dibawa ke lantai 1, dia lihat banyak malaikat yang lagi santai. Dia dibawa ke lantai 2, dia lihat malaikat lagi santai, lagi cuma duduk-duduk di kursi, tidak buat apa-apa. Tapi ketika dia dibawa ke lantai 3, dia lihat malaikat di sana begitu sibuk. Dan malaikat yang antar dia berkata kepada dia begini, tingkatan kamu tuh ada di lantai 3, yang dimana malaikat sibuk. Lalu dia dibawa. Dia dilihat dan dia berkata, malaikat itu berkata, saya ini adalah malaikat yang selalu membawa jawaban yang Tuhan jawab kepada kamu. Dan salah satu malaikat datang dan salah satu malaikat berkata begini, saya adalah malaikat yang selalu membawa doa kamu kepada Tuhan. Satu malaikat juga berkata, sangat sibuk dia dan dia berkata begini, aku sedang melihat semua doa-doamu, semua jawaban doamu, kamu berdoa kepada negara ini, bangsa ini, pribadi ini. Jadi sepertinya di depan dia itu sepertinya ada komputer yang sangat canggih, di mana orang itu malaikat sangat sibuk sekali dan dia berkata, aku gak punya waktu karena aku sedang menata semua doa-doamu untuk dikirim dalam link sorga. Lalu dia tanya kepada malaikat yang antar dia, lalu kenapa malaikat lantai 1 dan lantai 2 santai-santai saja? Dan malaikat itu berkata begini, karena orang-orang percaya yang punya malaikat itu tidak mengaktifkan mereka.
Mereka santai. Mereka menikmati, mereka orang yang awalnya dipakai Tuhan dengan hebat, tapi kemudian sudah tidak lagi berdoa lagi. Mereka awalnya orang yang melayani Tuhan dengan hebat, awalnya berdoa, tapi ketika pelayanannya sudah jalan, mereka tidak berdoa lagi, sehingga malaikatnya santai. Mereka awalnya memulai usahanya dengan berdoa sungguh-sungguh, tapi ketika usahanya sudah diberkati, mereka sudah tidak lagi doa. Mereka hanya aktif ketika ada orang-orang itu punya masalah, baru mereka datang hanya sekali-sekali saja. Jadi makanya malaikat tingkat 1, malaikat tingkat 2 santai sekali. Lalu Tuhan berkata kepada dia, sampaikan pesan ini supaya orang percaya kembali ke mesbah ukupan. Mesbah doa, pujian dan penyembahan. Saya doa supaya gereja ini adalah gereja yang berdoa. Saya doa supaya gereja ini adalah gereja yang Christchurch. Kurang lebih hampir 2.000 kilometer. Wow, 6.000. Panjang dan lebarnya 6.000. Kalau pusat kotanya di Jakarta, itu ujung-ujung Papua, masuk pedalaman-pedalaman pun itu Indonesia. Anda tidak tinggal di pusat kota, tapi ketika Anda suka berdoa, Anda ada dekat hadiratnya. Aminnya nggak sampai 10%. Baru 7,5%. Wow. Haleluya. Ketika disuruh masuk yang ketiga, diukur sampai di pinggang. Kenapa nggak sampai di perut? Kenapa sampai di pinggang? Pinggang gambaran kekuatan. Tapi pinggang juga adalah tempat rahim seorang perempuan. Pelayanan itu bukan gender saudara, bukan laki perempuan. Pelayanan itu adalah karena kita pneumatikos manusia roh. Pelayanan itu tidak lihat gender, bukan laki atau bukan perempuan. Tapi pelayanan itu adalah bagaimana saudara dan saya dipanggil. Panggilan pintu pelayanan adalah panggilan Tuhan. Kalau Anda tidak dipanggil oleh Tuhan, itu bukan pintu pelayanan. Anda akan masuk dan Anda akan merusakkan pelayanan yang ada. Karena pelayanan pasti terpanggil karena panggilan pelayanan itu. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bicara tentang multiplikasi, koilia, rahim itu koilia, bahasa Ibraninya koilia. Ya, Koilia. Koilia itu adalah rahim. Diukur oleh Tuhan. Apa yang Tuhan ukur? Multiplikasi, apakah kita membawa suami kita kepada Tuhan? Apakah kita membawa istri kita kepada Tuhan? Apakah kita membawa keluarga kita datang menyembah Tuhan? Yosua pasal 24 ayat yang ke-25 atau 15 berkata, as for me and my house, we will save the Lord. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Yosua membawa seluruh keluarganya datang menyembah Tuhan. Dan ternyata itu diukur oleh Tuhan. Alkitab berkata begini, ketika kita membawa satu jiwa kepada Tuhan, maka itu diukur oleh Tuhan. Firman Allah berkata dalam 1 Tesalonika 4 atau 2 Tesalonika 4, kamulah mahkota kemegahanku di hadapan Tuhan. Jadi orang yang suka membawa jiwa di hadapan Tuhan, satu waktu di hadapan Tuhan, takhta yang bernama Bima, maka kita dikasih mahkota yang namanya mahkota kemegahan. Berapa banyak yang mau dapat mahkota di hadapan Tuhan? Karena bawa jiwa di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan menyelamatkan orang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kita ditolong supaya kita bisa menolong orang lain. Kita disembuhkan supaya kita pergi menyembuhkan orang lain. Kita harus menceritakan kehidupan kita before and after. Sebelum saya bertobat, sesudah saya bertobat, apa kehidupan saya yang lama, kenapa saya diubahkan oleh Tuhan, kenapa saya hari ini ikut Tuhan sungguh-sungguh, kenapa saya meninggalkan narkoba, kenapa saya meninggalkan hidup dalam perjinahan, percabulan, hawa nafsu, kenapa saya meninggalkan kehidupan yang bohong, dan kenapa saya hari ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu orang itu berkata, wow, saya juga seperti itu. Dan akhirnya dia bertobat, dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, diselamatkan. Satu waktu ketika dia bertumbuh menghasilkan buah, maka saudara dapat mahkota, diukur oleh Tuhan. Gereja, perpanjangan tangan Tuhan di dunia menjangkau jiwa-jiwa. Di muka bumi Tuhan pakai gereja Tuhan.
Kalau saudara tidak melakukan amanat agung ini, satu waktu di hadapan Tuhan, mungkin kita masuk surga. Tapi kita di surga cuma rakyat biasa saja. Kita nggak dapat mahkota. Karena Anda percaya Yesus, Anda tidak pernah memberitakan firman. Mungkin, saya nggak bilang Bapak Ibu nggak masuk neraka. Mungkin Anda masuk surga, tapi Anda nggak tinggal di pusat pemerintahan. Anda tinggal di ujung daripada ukuran 6.000 kilometer, Anda paling ujung di sana. Tapi kalau Anda beritakan firman, kita dapat mahkota kemegahan. Ada di sekeliling takhta Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Ketika disuruh masuk ke 4 kalinya, Yeskel sudah tidak lagi dapat berjalan. Air itu sudah menutupi. Air adalah gambaran Kristus. Air adalah gambaran kuasa Allah. Air adalah gambaran pengurapan. Yeskel sudah tidak dapat lagi bisa berjalan. Dia sudah ditutupi oleh pengurapan itu. Jadi sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa orang yang menjaga hatinya, dia tahu bahwa hidupnya ukurannya adalah ukuran Kristus, ukuran Roh Kudus di dalamnya. Jadi ukuran pelayanan kita harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran keluarga kita harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran bisnis kita harusnya ukuran Roh Kudus di dalamnya. Kalau kita sampai di sini, maka saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Gabriel datang kepada Maria, kamu akan dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kamu akan melahirkan Yesus. Kata kamu akan ditutupi, dipenuhi. Artinya Maria dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mau melahirkan kuasa Allah dalam pelayanan, urapan dalam pelayanan, saudara harus berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Arah tuntunan Roh Kudus. Ada seorang nabi bernama Cindy Jacob. Orang itu mau beli baju pun, dia tanya Roh Kudus, Roh Kudus saya mau beli baju warna merah atau hitam ya. Warna aja dia tanya. Padahal orang lain berkata gini, kamu nyusahkan Tuhan aja. Kan kamu bisa pilih warna sendiri. Dia nggak peduli. Dia katakan ini kan hubunganku dengan Tuhan. Aku mau jadikan dia bapa yang mau memilih. Sehingga orang ini ketika dia berdiri, dari warna bajunya orang lihat orang udah bertobat saudara. Karena yang pilih Tuhan. Anda kan pilih ikut mau sendiri. Ini yang pilihnya Tuhan. Sampai sepatu pun dia tanya Roh Kudus. Beli mobil pun tanya Roh Kudus. Saya pernah cerita ini ke istri saya. Istri saya katakan, kamu? Saya bilang ada kalanya tanya, ada kalanya tidak. Saya pun tidak melakukan dengan konsisten. Berarti kita masih punya waktu untuk belajar. Amin. Gereja harus menjaga hatinya. Sehingga saudara akan melihat perkara-perkara besar. Anugerah, pekerjaan ilahi yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara. Saya perlu jaga hati saudara, perlu jaga hati saya. Kita lagi membangun sekarang, bukan membangun, nambah lantai ke atas. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Di atas kita ini orang sedang pasang baja sekarang. Tukang sedang pasang baja sekarang. Harusnya hari Minggu juga kerja. Saya katakan hari Minggu jangan kerja. Itu waktu ibadah kita. Jadi dia kerja dari Senin sampai Sabtu. Dan sedang pasang baja sekarang. Uangnya enggak sedikit. Uangnya enggak sedikit. Duit banyak. Saya perlu jaga hati saya untuk tidak ngomel. Berkali-kali istri saya katakan, Pak, saya bilang tenang. Kalau Tuhan pimpin kita sampai lantai 2, gambarnya ini sampai lantai 7. Tapi kita mau cuma sampai lantai 5. Kita kekurangan ruangan, saudara. Lantai paling atas ini main hall-nya kita. Bisa masuk 1.000 orang lebih. Bapak Ibu, tanggung jawab kita jaga hati. Ada ukuran Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan melihat tempat ini dipenuhi. Bukan untuk kebanggaan seseorang, tapi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah yang kita yang hebat dan ajaib. Haleluya. Sudah selesai khotbahnya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman ini. Biarlah ini tinggal dalam hati kami. Termeterai dalam hati kami. Kami jadi pelaku firman-Mu. Tinggal dalam kebenaran-Mu. Hidup di dalamnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan.